Oke, baik. Mungkin ada kemudian menjadi program khusus sebagai seorang duta besar membawa misi khusus atau ada program-program yang memang tadi sesuai dengan keinginan dari presiden gitu terkait dengan apa yang akan dilakukan di Indonesia nantinya di kerjasama dengan Norwegia dan Islandia. Ya sebetulnya sih mandat utama, ya, tugas utama kita itu adalah mencoba meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Ya. Nah itu apa ya penting buat Indonesia karena Indonesia ini kan sedang bergerak maju ya dalam membangun bangsa ini. Ya. Jadi itu satu ya kita akan coba walaupun ya khusus untuk negara-negara Nordik ya Norwegia, Swedia dan sebagainya itu ini kan jaraknya jauh sekali. Transportasinya juga ya mahal. Kemudian pasarnya kecil karena penduduk Norwegia itu cuma 5,6 juta. Ya. Nah kalau kita lihat pasar Indonesia itu ratusan juta atau ya konsumen kita tuh berapa? Pasti di atas 100 juta. Jadi apakah cukup ekonomis atau tidak? Ya kan untuk berbisnis di sana. Dengan Indonesia. Tapi itu kewajiban kita sebagai duta besar. Nah kedua kita harus menggait investasi asing ke sini dan itu mungkin. Kenapa? Karena Norwegia itu adalah negara yang paling kaya di dunia. Pendapatan per kapitanya itu sudah 67.000 US dollar ya, per tahun. Jadi itu negara yang kaya sekali. Negara yang kaya dengan sumber minyak, sumber gas, negara yang kaya dengan teknologi perikanan, negara yang kaya dengan teknologi perkapalan, ya, geotermal dan sebagainya. Nah, mereka punya uang banyak dan uang itu nggak mungkin diinvest hanya di Norwegia karena negaranya kecil sekali. Nah, uang itu mesti dibawa keluar. Nah, bisakah kita membawa sebagian uang Norwegia diinvestasikan di Indonesia? Nah, itu yang paling penting. Nah, tapi tentu banyak soal lain. Misalnya soal Papua. Ya. Indonesia ini ya selalu diganggu dengan soal Papua. Tuduhannya macam-macam ya. Karena Papua itu secara kultural, secara etnis beda sama Indonesia. Jadi dia ya punya hak untuk merdeka. Ya. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi di Papua. Pembangunan tidak dilakukan di Papua seperti di pulau-pulau yang lain. Nah semua ini mesti dijelaskan di Batam. Pembangunan kan sedang sangat pesat-pesatnya di Papua. Presiden sudah membangun banyak sekali jalan tol ya kan, Trans Papua. Ya kasus-kasus pelanggaran asasi manusia juga secara step by step diselesaikan. Nah soal Papua berbeda secara etnis ya. Karena mereka menganggap diri mereka Melanesia. Kalau kita juga punya orang Ambon kok, ya kan? Punya orang NTT, tapi bukan itu alasannya. Kita ini kan sebagai bangsa tidak membeda-bedakan suku, agama, etnisitas, jenis kelamin, keyakinan politik. Ya silahkan, bangsa ini kan tidak dibangun hanya atas dasar satu suku. Betul. Ya. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan diplomasi Papua itu harus saya lakukan ya, untuk menjaga keutuhan integritas negara Republik Indonesia. Oke, nah ini artinya dengan bekal 30 tahun lebih berkarya sebagai advokat gitu ya. Dan hampir 40 tahun tadi ya. Oke, nah hampir 40 tahun berkarya sebagai advokat kemudian menjadi seorang duta besar nih mungkin ada sesuatu hal yang berbeda gitu kan. Artinya ada sesuatu yang baru sebenarnya hal ini. Tapi itu menjadi modal sebenarnya kan. Begitu ya Bang ya? Ya saya sih bukan diplomat ya yang mendapat pelatihan dan pengalaman ya selama ini. Tapi dengan interaksi dan komunikasi yang saya lakukan dengan banyak pihak ya, baik sebagai advokat, baik sebagai arbitrator, baik sebagai akademisi, aktivis, saya tidak merasa canggung sama sekali dan mungkin saya punya nilai lebih gitu. Nilai lebih saya itu adalah ya jejaring yang saya bangun selama ini yang saya bisa manfaatkan juga ya. Pengalaman yang saya dapat di swasta yang saya bisa manfaatkan. Jadi saya akan melakukan apa yang terbaik ya, what is best gitu ya, and I'm looking forward.
kan kalau menjadi duta besar otomatis akan berhenti sebagai advokat. Merasa kehilangan nggak sih sebenarnya? Karena sudah menjadi darah daging sebenarnya gitu, Bang. Ya pasti kehilangan gitu, ya. Pasti kehilangan karena pekerjaan ini kan pekerjaan bebas, ya. Pekerjaan swasta yang bebas, di mana saya betul-betul bisa ya mengekspresikan pikiran saya, pendapat saya, dan saya tidak ditekan, tidak tunduk pada siapapun selain pada peraturan perundang-undangan dan hati nurani saya. Ya, nah saya tidak punya bos, gitu. Tidak tunduk pada perintah apapun. Jadi ini pekerjaan yang betul-betul saya nikmati, dan kebetulan ya saya sudah punya jejaring yang cukup luas di dalam dan luar negeri. Jadi ya saya pasti akan kehilangan, tapi ya 3 tahun kan bisa disebut lama, tapi bisa juga cepat. Nah, mudah-mudahan ya saya bisa kembali lagi pada dunia ini. Atau jangan-jangan justru tertarik ingin menjadi dubes di negara mana lagi gitu? Ya, enggak. Saya sih I'm not looking for job gitu. Saya pernah dulu waktu ketemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga saya pernah bicara soal itu, kan? Ya, saya katakan pada beliau, Pak Presiden, I'm not looking for jobs. Saya punya pekerjaan banyak. Saya punya pekerjaan banyak, dan saya ya terima kasih pada Tuhan yang bersyukur bahwa ya saya tetap punya opportunity untuk bekerja macam-macam. Baik, ini karena 40 tahun menjadi pengacara pasti banyak sekali suka dan dukanya. Tapi di awal gitu, kenapa kok tertarik untuk menjadi advokat gitu? Apa yang membuat ini kecelakaan sebetulnya, ya kan? Kecelakaan bagaimana ini? Ya, saya sebut kecelakaan karena ketika saya SMA, ya, saya SMA itu saya udah menulis puisi, ya, menulis cerita pendek, sudah menjadi sutradara untuk satu pertunjukan teater di Medan. Nah, jadi saya menikmati pekerjaan sastra, ya. Dan puisi saya diterbitkan di koran di Medan, ya. Kemudian juga di majalah. Nah, saya itu datang ke Jakarta untuk ya melanjutkan cita-cita saya menjadi sastrawan. Makanya saya sebetulnya mau masuknya Fakultas Psikologi, bukan mau masuk Fakultas Hukum, ya kan? Nyasarnya lumayan jauh. Tapi saya nggak lulus di Fakultas Psikologi, ya kan? Waktu wawancara saya fail, saya gagal. Tapi di Fakultas Hukum saya lulus, saya diterima. Nah, jadi akhirnya ya saya sambil menulis puisi, ya kuliah di Fakultas Hukum. Nah, saya masih rajin nulis puisi saya masih diterbitkan di majalah Horizon, di majalah Sastra, ya. Nah, akhirnya ya waktu saya tahun kedua di Fakultas Hukum, saya kenalan dengan Buyung Nasution, advokat Indonesia yang sangat flamboyan itu. Ya. Nah, saya diajak bantu-bantu Buyung Nasution. Nah, saya bantu beliau waktu di LBH. Ya. Nah, di situ saya belajar banyak mengenai penderitaan rakyat miskin, orang kecil. Ya, yang dirampas tanahnya, yang dipecat dari kantornya, ya, yang diperkosa, ya, dan macam-macam gitu. Nah, saya ikut membela mereka. Saya ikut membuat strategi untuk membela mereka. Nah, itu membuat saya terbuka bahwa dunia hukum itu penuh tantangan, penuh persoalan, dan ya kalau kita mengerjakan itu dan berhasil ya, membela mereka, kita itu punya kepuasan batin yang luar biasa. Nah, itulah yang saya alami dan membuat saya akhirnya tidak jadi keluar dari Fakultas Hukum dan melanjutkan. Sampai lulus dan bekerja di Fakultas Hukum, jadi dosen, kemudian juga punya kantor. Ya, itu semua karena alma mater kedua saya, LBH. Karena itu sampai hari ini Buyung Nasution sudah meninggal. Ya. Saya merasa punya kewajiban untuk ya, menjaga, merawat, ya, melanjutkan LBH. Artinya ketika ikut membantu Bang Buyung saat itu begitu di LBH, ini juga yang ketertarikan dengan hak asasi manusia sehingga bisa dikatakan juga aktivis HAM. Ya, tentu di LBH itu banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Ya. Nah itulah yang membuat saya akhirnya fokus pada hak asasi manusia. Nah saya sekolah ke Amerika belajar hak asasi manusia. Khusus ya, spesial ya? Iya, belajar hukum internasional sebenarnya. Nah menulis disertasi mengenai hak asasi manusia, dan saya adalah penulis disertasi hak asasi manusia yang pertama ya di Indonesia. Jadi orang lain belum menulis disertasi mengenai hak asasi manusia pada waktu itu. Nah, diterbitkan oleh Kompas, ya, ketika media waktu itu, dan ya jadi buku pegangan. Cuman kan saya ada sedikit malasnya. Disertasi saya itu tidak saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi itu bahasa Inggris. Oke, ada sudah berapa buku ini yang diterbitkan mengenai terkait dengan hukum? Sudah banyak ya? Kalau hukum sudah banyak, ada 15 mungkin. Ya, 15 buku. Oke, baik. Dan ada rencana untuk menerbitkan lagi mungkin menjadi saat Dubes gitu akan? Saya kira sih ada beberapa buku yang sudah siap ya, tinggal diedit, tinggal dikoreksi. Cuman ya butuh waktu karena kesibukan saya nggak sempat lakukan. Oke, baik, kita akan berbincang lebih lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tokoh kita akan kembali usai pariwara berikut.